Assalamualaikum, salam jumpa, salam kenal para sahabat Kahor dimanapun kalian berada. Bersama Bang Fawa, malam yang dingin ini, Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah seram tentang legenda hantu Suluh Kalimantan. Sebuah mitos yang sudah turun-temurun menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Kalimantan. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana, langsung saja mari kita simak bersama-sama. Sungai Barito, urat nadi kehidupan yang membelah Kalimantan, dihiasi oleh hutan-hutan lebat yang membentang tak bertepi, memancarkan pesona magis sekaligus aura kelam yang sangat menyeramkan. Airnya yang keruh kecoklatan mengalir tenang, sesekali membawa ranting-ranting besar yang seolah merupakan pesan rahasia dari pedalaman. Pohon-pohon ramin dan meranti menjulang tinggi, bagai raksasa purba yang senantiasa mengawasi. Akar-akarnya menjulur liar, mencengkram tanah basah yang menyimpan jutaan misteri. Saat matahari mulai tergelincir, kabut tipis perlahan turun dari puncak pepohonan, menyelimuti permukaan sungai dan mengubahnya menjadi lorong sunyi yang dingin. Bau tanah basah bercampur aroma getah dan lumut kuat menusuk hidung, diselangi suara-suara aneh dari kedalaman hutan. Dengung serangga yang tak terlihat, siulan burung hantu yang seperti tangisan pilu, dan terkadang desau angin yang membawa bisikan tak jelas, seolah memanggil nama-nama yang terlupakan. Bagi penduduk setempat, Barito bukan hanya sungai. Ia adalah batas antara dunia nyata dan dimensi lain, tempat legenda dan mitos bersemayam, terutama legenda tentang hantu Suluh yang konon menjadi penunggu tak kasat mata di malam hari. Tahun 1990-an ke atas, di sebuah desa terpencil yang hanya bisa dijangkau melalui jalur air, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah dua sahabat karib yang berprofesi sebagai pembuat perahu. Mereka adalah Hasan dan Sarkam. Hasan dengan perawakannya yang kukuh dan sorot mata jujur, dikenal sebagai tukang perahu dengan tangan dingin. Perahu-perahu kelotok hasil karyanya, perahu kayu mesin diesel yang menjadi tulang punggung transportasi sungai di Kalimantan, sangat diminati. Sarkam, sedikit lebih kurus dan lincah, adalah rekannya yang ahli dalam memilih dan memproses kayu terbaik. Kelotok buatan mereka terkenal sangat kuat, mampu menerjang arus deras, dan paling laris dijual di pasar terapung Muara Kuin dan juga di pelabuhan kecil di Banjarmasin. Pagi hingga petang, gema pukulan kapak, bunyi gergaji, dan deru mesin serut kayu tak pernah putus dari bengkel sederhana mereka di pinggir sungai. Kam, kelihatannya pesanan Pak Haji yang ini harus selesai tepat waktu. Musim hujan sebentar lagi, air Barito mulai naik. Kalau sampai terlambat, bisa-bisa kita dapat nama buruk, kata Hasan. Sarkam mengelap keringat dengan punggung tangannya. Tenang San, kayu yang kita dapat kemarin itu sangat bagus, kering dan padat. 3 hari lagi perahu ini siap mengarungi sungai sampai ke hulu. Tapi malam ini kita harus masuk ke hutan lagi,
mencari kayu ulin cadangan. Stok kita sudah menipis, kata Sarkam. Masyarakat kota mungkin mencari bahan baku di siang hari. Tetapi bagi Hasan dan Sarkam, mencari bahan kayu berkualitas, terutama jenis-jenis kayu keras seperti ulin atau kayu besi dan meranti, justru lebih enak dan efektif dilakukan di malam hari. Alasan utamanya adalah hutan di Kalimantan sangat lembab. Pada siang hari, kabut tipis dan embun masih menyelimuti pohon, membuat mata sulit membedakan tekstur dan kualitas kayu secara akurat. Dan yang paling penting, suara bising dari serangga dan hewan di siang hari sering menutupi suara ketukan atau gema khas yang dihasilkan oleh kayu padat. Di malam hari, suasana hutan jauh lebih sunyi. Dengan penerangan seadanya, ketukan kapak pada batang pohon akan menghasilkan gema yang jernih dan tegas. Suara pantulan itu menjadi indikator terbaik bagi Sarkam untuk memastikan apakah kayu tersebut berongga, lapuk, atau benar-benar padat dan kuat, sempurna untuk dijadikan lunas perahu. Selain itu, udara malam yang sejuk membuat pekerjaan berat menebang dan menyeret kayu menjadi lebih sedikit nyaman, jauh dari sengatan matahari tropis. Namun, di balik kepraktisan itu, ada bahaya yang mengintai, dan mereka berdua sangat menyadari hal itu. Aku bawa parang lebih tajam malam ini, San. Beberapa hari lalu, penduduk di hulu sempat cerita ada yang melihat suluh berjalan sendiri di hutan dekat tempat kita biasa mengambil ulin tua itu. Katanya cahayanya merah kekuningan, bukan seperti obor biasa, kata Sarkam. Ah, itu cerita orang-orang tua saja, Kam. Hantu suluh itu kan cuma penunggu. Selama kita tidak merusak apa-apa dan tidak bicara kotor, dia tidak akan mengganggu. Fokus kita cuma cari kayu. Lusa kita ada tenggat waktu. Kau yang paling ahli membedakan kayu ulin dan meranti hitam dengan penerangan minim, kata Hasan. Sarkam menghela napas sambil menyiapkan lentera minyak tanah. Ya, semoga saja begitu, San. Tapi kau tahu, hutan ini punya mata. Lebih baik berhati-hati. Jangan sampai cahaya suluh kita berpapasan dengan cahaya mereka. Hasan dan Sarkam bukan hanya rekan kerja. Mereka juga tetangga dekat. Kehidupan mereka, meskipun sederhana, penuh dengan dinamika khas masyarakat desa. Hasan adalah kepala keluarga yang tenang. Ia memiliki seorang istri bernama Naya, seorang wanita yang sabar dan lemah lembut, yang piawai menganyam tikar purun dan membuat kue tradisional. Mereka dikaruniai satu orang anak yang masih kecil, Rudi namanya, yang senantiasa ceria dan menjadi pelipur lara Hasan saat penat bekerja. Bang, sudah kusiapkan bekal untuk abang dan si Sarkam. Jangan terlalu jauh masuk ke dalam ya. Rudi dari tadi rewel. Katanya kedinginan, seperti ada yang mengawasi di luar jendela. Jangan khawatir, sayang. Kami hanya sampai di pinggir saja. Rudi mungkin cuma mimpi buruk. Tidur lagi ya. Bapak harus cari rezeki demi perahu kecil impianmu, kata Hasan. Berbeda dengan ketenangan rumah tangga Hasan, Sarkam hidup dalam suasana yang selalu riuh. Ia memiliki dua orang istri, Minah dan Siti, yang tinggal berdampingan dan tak pernah akur layaknya api dan air. Minah, istri pertamanya, berwatak keras dan cemburuan. Ia selalu merasa pekerjaannya di rumah kurang dihargai. Siti, istri keduanya,
lebih muda dan genit, sering memamerkan barang-barang baru yang dibelikan Sarkam, membuat Minah makin meradang. Setiap hari, hampir dapat dipastikan ada saja pertengkaran kecil yang terjadi di antara mereka, seringkali melibatkan nama Sarkam. Hei Kam, uang belanja sudah habis. Kau lebih membelikan Siti kain baru daripada memberiku uang untuk beras. Cari kayu itu yang benar. Jangan cuma mengobrol saja di hutan, kata Minah. Siti menyahut dari teras dengan nada manja. Mas Sarkam, jangan dengarkan dia. Nanti malam pulang cepat ya. Siti sudah buatkan masakan kesukaanmu. Jangan lupa bawa oleh-oleh dari kota sekalian. Kau kan mau ke Banjarmasin lusa, kata si Siti. Sarkam menggelengkan kepala dengan pasrah di depan Hasan. Tuh, dengar sendiri kan, San? Mendengar dua istri ribut terus. Lebih enak di hutan berhadapan dengan hantu daripada di rumah berhadapan dengan mereka berdua. Setidaknya hantu itu hanya muncul kalau kita cari. Kalau mereka muncul setiap saat tanpa diminta. Ayo kita berangkat sebelum telinga saya pecah mendengarkan pertengkaran dua ratu ini, kata si Sarkam. Maka di bawah sorot bintang yang tertutup rimbunnya hutan dan diiringi ketegangan yang dibawa dari rumah dan juga hutan, Hasan dan Sarkam mulai melangkah menuju rimba Barito yang gelap. Mereka membawa kapak, lentera minyak, dan keberanian yang bercampur dengan rasa penasaran dan sedikit ketakutan. Tidak menyadari bahwa pencarian kayu malam itu akan mempertemukan mereka secara langsung dengan legenda kelam yang dikenal sebagai hantu Solo, tanah Kalimantan. Maka berangkatlah mereka berdua. Lentera minyak tanah yang dibawa Sarkam berayun-ayun, memancarkan cahaya kekuningan yang lemah. Hanya cukup untuk menerangi dua pasang sepatu bot di tanah yang becek. Mereka pertama-tama menaiki sebuah perahu mesin kecil. Sebuah perahu jukung ramping milik Hasan yang sengaja mereka gunakan untuk mobilisasi cepat. Deru mesin dieselnya yang khas memecah kesunyian malam di Sungai Barito. Perjalanan sungai menuju dermaga pinggiran hutan terdekat hanya memakan waktu sekitar setengah jam. Di atas air, suasana relatif tenang. Hanya suara mesin dan cipratan air yang menemani. Namun mata mereka terus waspada mengamati tepian sungai yang diselimuti gelap. Di sana, pepohonan bakau dan rimbunnya semak tampak seperti siluet-siluet raksasa yang bergerak-gerak. Sungai malam ini dingin sekali ya, Kam. Rasanya berbeda dengan biasanya, kata Hasan. Sarkam yang sambil memegang dayung cadangan menatap tajam ke depan. Iya, San, aku merasakan hal yang sama. Airnya seperti membawa hawa dingin dari pedalaman. Bukan cuma hawa malam biasa. Ingat, nanti di hutan, jangan ada yang menyentuh sembarang akar atau membuang sisa makanan tanpa dibungkus rapat. Kita ini cuma numpang, San. Jangan sampai membuat penunggu hutan marah, kata Sarkam. Tepat pukul 11 malam, mereka tiba di dermaga kecil yang hanya berupa tumpukan papan ulin lapuk di tepi sungai. Mereka mengikatkan perahu jukung dengan kuat pada sebatang pohon matoa tua yang akarnya menjulur ke air. Setelah memanggul ransel berisi bekal makanan, kapak, gergaji, dan beberapa botol air, perjalanan sesungguhnya dimulai.
Mereka berangkat berjalan kaki menuju kedalaman hutan. Jalur yang mereka ambil adalah jalan setapak bekas jejak kaki babi hutan dan para pencari gaharu. Licin dan dipenuhi dengan lumpur. Diperkirakan butuh waktu sekitar 1 jam atau lebih untuk mencapai area di mana kayu ulin tua yang mereka incar tumbuh subur. Kerapatan vegetasi segera menyambut mereka. Suara deru mesin klotok kini digantikan oleh dengung serangga malam yang memekakkan telinga. Diselingi siulan misterius yang terdengar sangat dekat. Cahaya lentera mereka semakin tenggelam di antara rimbunnya dedaunan. "Dengar, San, itu suara apa? Bukankah itu suara burung?" kata Sarkam berhenti sejenak, menajamkan pendengarannya. Oh, itu hanya suara terenggiling yang sedang mencari makan, Kam. Kau terlalu tegang. Cepat, kita harus segera sampai di lokasi sebelum kabut mulai menebal. Malam ini kita harus menentukan setidaknya 2 batang pohon ulin terbaik. Besok pagi-pagi sekali kita tebang. Lusa kita seret ke sungai, kata Hasan. Mencari kayu di hutan Kalimantan bukanlah pekerjaan semalam. Biasanya ketika sudah mulai mengambil kayu di lokasi yang jauh dari pemukiman, mereka bisa menghabiskan waktu 3 hari lamanya atau bahkan lebih. Mereka terus berada di dalam hutan. Waktu itu digunakan untuk menebang, memotong, dan membersihkan kayu dari ranting-ranting, lalu menyeretnya secara perlahan melalui jalur berlumpur menuju sungai. Oleh karena itu, persiapan mereka harus matang. Bekal makanan mereka adalah nasi yang dibungkus daun pisang, ikan asin, dan kopi bubuk. Mereka juga membawa kelambu dan plastik tebal untuk membuat tempat istirahat darurat di bawah pohon besar. Hutan adalah rumah kedua mereka, namun juga bisa menjadi kuburan jika mereka lengah. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, bau tanah basah berganti dengan aroma getah pohon yang kuat. Tanda mereka sudah berada di kedalaman rimba. Sarkam yang memimpin di depan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, mengisyaratkan Hasan untuk berhenti. San, matikan lentera, kata Sarkam berbisik sangat pelan, nyaris tak terdengar. Hasan yang terkejut namun patuh, segera menutup lubang udara lentera miliknya, memadamkan cahayanya. Seketika kegelapan menjadi total. Hanya samar-samar cahaya bulan yang berhasil menembus celah dedaunan di atas. Ada apa, Kam? Ada babi hutan? Kata Hasan berbisik melalui giginya yang gemetar. Bukan. Itu. Lihat ke arah jam 11. Jauh di sana. Di balik pohon beringin yang besar itu, kata Sarkam. Hasan memicingkan mata, berusaha menembus kegelapan. Jantungnya mulai berdebar kencang. Setelah beberapa saat, matanya menangkap sesuatu. Jauh di kejauhan, di antara batang-batang pohon yang rapat, tampak sebuah cahaya. Cahaya itu tidak terang, tetapi cukup jelas. Warnanya merah kekuningan, seperti nyala obor atau suluh yang terbuat dari damar. Namun yang membuat tengkuk Hasan merinding adalah pergerakannya. Cahaya itu bergerak dengan sangat aneh. Tidak seperti gerakan manusia yang membawa obor, yang biasanya mantap dan teratur.
Cahaya itu melayang-layang rendah di atas permukaan tanah, kadang berhenti mendadak, lalu melesat cepat seperti dikejar. Itu Suluh, Kam. Apa yang kita lakukan? Kata Hasan terdiam sejenak. Jangan bergerak, jangan bersuara, tutup mulutmu, tahan napas. Napasmu ditahan, San. Itu bukan obor. Obor pasti berasap dan suaranya terdengar. Ini adalah hantu Suluh, kata si Sarkam. Menurut cerita yang beredar, hantu Suluh adalah roh penasaran atau jelmaan jin yang menyesatkan. Ia sering muncul sebagai cahaya obor di malam hari untuk memikat para pelintas hutan. Siapapun yang terperangkap oleh cahaya itu dan mengikutinya, konon akan tersesat selamanya atau dibawa ke dimensi lain. Cahaya merah kekuningan itu kini tampak lebih dekat. Mereka bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, yang tidak datang dari suhu malam biasa. Dingin itu adalah rasa takut. Mereka berdiri mematung, dikelilingi oleh hutan yang tiba-tiba menjadi hening. Suara serangga pun seolah ikut menghilang, menyisakan keheningan absolut yang jauh lebih menakutkan daripada suara apapun. Mereka menunggu. Detik terasa seperti jam. Mereka hanya bisa mengandalkan insting dan doa-doa pendek yang terucap di dalam hati. Rasa lelah karena perjalanan dan ketegangan di rumah kini berganti dengan ketegangan primal antara hidup dan mati, antara manusia dan entitas gaib penjaga rimba. Cahaya itu perlahan-lahan bergerak menjauh, kembali masuk ke balik rimbunnya pepohonan, menghilang tanpa jejak secepat kemunculannya. Syukurlah, dia tidak tertarik pada kita, kata Sarkam dengan menghempuskan napas panjang. Apa kita kembali saja ya, Kam? Ini petanda buruk. Sejak kapan Suluh itu berani muncul di jalur kita? Tanya si Hasan. Kita sudah terlalu jauh, San. Kelotok Pak Haji harus selesai. Kita putuskan untuk mengambil jalan memutar saja, ya. Ingat, jangan pernah menghidupkan lentera sebelum fajar menyingsing. Dan mulai sekarang kita tidak boleh bicara apa-apa lagi, kecuali isyarat untuk bekerja. Hutan ini sedang membuka mata, kata Sarkam. Hasan mengangguk kaku. Mereka berdua lalu bergerak maju tanpa suara, hanya mengandalkan ingatan dan keahlian mereka sebagai anak sungai dan hutan. Mereka memilih jalur yang lebih terjal dan jauh, menjauhi area pohon beringin tua yang tadi menjadi saksi kemunculan cahaya Suluh. Mereka tahu malam pertama di hutan ini akan menjadi malam terpanjang dan paling menakutkan yang pernah mereka lewati. Misi mencari kayu ulin kini terasa lebih seperti perjuangan untuk mempertahankan jiwa. Setelah insiden cahaya hantu Suluh pertama, Hasan dan Sarkam melanjutkan perjalanan mereka dalam keheningan total, hanya mengandalkan sentuhan dan insting. Mereka berjalan selama 2 jam lagi, memutar jauh, hingga akhirnya tiba di lokasi target. Sekelompok pohon ulin raksasa yang umurnya diperkirakan ratusan tahun berdiri gagah seperti penjaga diam di jantung rimba. Cahaya bulan sedikit membantu membiasakan siluet pepohonan yang menjulang tinggi ke angkasa. Sarkam menggunakan ujung kapaknya untuk mengetuk perlahan pada salah satu batang. Suara itu memantul padat dan berat,
menandakan kualitas kayu yang sempurna. "Dua batang ini, San, kerasnya seperti batu. Wah, sempurna," kata Sarkam berbisik ke telinga Hasan penuh kelegaan. Mereka mulai bekerja. Karena hari masih gelap, mereka memutuskan untuk memahat batang pohon dan menyiapkan gergaji mesin untuk digunakan saat fajar tiba, menghindari kebisingan yang menarik perhatian di tengah malam. Sarkam mulai memahat bagian bawah pohon dengan kapaknya, menghasilkan bunyi krak-krak yang memecah keheningan. Hasan yang lebih ringkas dan tenang mengupas kulit pohon di bagian tengah untuk menandai jalur potongan. Hasan saat beristirahat sejenak, wajahnya terlihat lelah dan dingin. Kau masih ingat pesan ayah, Kam? Kita harus hati-hati. Aku merasa tidak enak sejak kita masuk jauh. Perasaan ini bukan ketakutan biasa, kata Hasan. Sarkam menghempaskan napas. Matanya waspada melihat sekeliling. "Oh, aku tahu, San. Sebenarnya aku tidak tega meninggalkan Minah dan Siti dalam keadaan bertengkar. Tapi kalau aku di rumah, telinga aku yang tersiksa. Di sini setidaknya yang menyiksa kita adalah hal lain," kata Sarkam. Jangan sebut-sebut mereka. Kita sudah sepakat tidak bicara kotor atau menyebut-nyebut masalah rumah tangga di sini. Hutan punya telinga, Kam. Hasan meninggikan suaranya, dipicu oleh ketakutan yang tertahan. Tiba-tiba, Sarkam meraih lengan Hasan dengan cengkraman sekuat baja. Matanya terbelalak lebar. Bukan telinga, San. Tuh, lihat," kata Sarkam. Di sekeliling mereka, di antara celah-celah akar dan semak, muncul lebih banyak titik cahaya merah kekuningan. Bukan hanya satu atau dua, tapi setidaknya ada 8 hingga 10 cahaya. Cahaya-cahaya itu melayang-layang rendah, seperti kunang-kunang raksasa yang membawa bara api. Jaraknya hanya sekitar 30 meter, membentuk setengah lingkaran yang perlahan-lahan bergerak maju mengelilingi mereka. Suasana hening total yang tadi mencekam kini digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Suara. Ya, itu suara. Bukan suara tangisan, bukan juga lolongan. Itu adalah suara-suara yang saling tumpang tindih, berdesis dan berbisik dengan volume yang aneh. Bisikan itu terdengar samar-samar, seperti jutaan mulut yang berbicara dalam bahasa yang tak dikenal secara bersamaan. Suara-suara itu seolah memenuhi rongga kepala mereka, memekakkan telinga dengan kebisingan tak berbentuk. Wajah Sarkam pucat pasi, matanya memancarkan ketakutan murni. Ia menjatuhkan kapaknya yang berbunyi klentang keras di tanah dan menutupi kedua telinganya. Tidak, jangan ganggu kami. Kami hanya mencari rezeki. Jangan dengarkan mereka, San. Mereka mau menyesatkan kita," kata Sarkam. Hasan meskipun sama-sama ketakutan, berusaha mempertahankan akal sehatnya. Ia ingat pesan orang tua, jangan pernah panik dan jangan pernah ikuti cahaya hantu sulung. Tutup matamu, Kam. Jangan lihat cahayanya. Kita harus tahan, kata Hasan mencoba berteriak balik di tengah kebisingan yang memekakkan.
Cahaya-cahaya itu kini semakin dekat, bergerak lebih cepat. Warna merah kekuningannya terasa panas, seolah-olah udara di sekitar mereka mulai membakar. Bisikan-bisikan itu berubah menjadi teriakan samar yang melengking dan semakin keras menusuk gendang telinga. Hasan merasakan tekanan luar biasa di dadanya, seperti ada tangan tak kasat mata yang mencekik. Matanya mulai berkunang-kunang, dan bayangan-bayangan gelap dari pohon-pohon di sekelilingnya tampak memanjang dan menari-nari. Aduh, aku tidak kuat, Kam. Rasanya kepalaku mau pecah. Sarkam matanya mulai melotot, tubuhnya ambruk ke tanah. Mereka terlalu banyak, San. Mereka marah, kata Sarkam. Dalam kepungan cahaya yang berputar-putar dan suara yang memegahkan telinga, kedua tubuh mereka tidak mampu menahan serangan gaib itu. Sistem saraf mereka kelebihan beban. Otak mereka menolak menerima realitas mengerikan di hadapan mereka. Hasan merasakan pandangannya menggelap. Hal terakhir yang ia ingat adalah aroma getah pohon yang kuat bercampur dengan bau belerang yang samar, dan bisikan-bisikan terakhir yang ia pernah dengar berdecit tepat di samping telinganya. Keesokan paginya, Hasan terbangun dengan kepala terasa dihantam godam. Matanya mengerjap-ngerjap, terkejut melihat cahaya matahari pagi yang lembut menyaring melalui kanopi hutan. Ia berada di tempat yang sama, bersandar pada akar pohon ulin yang semalam mereka kerjakan. Di sampingnya, Sarkam terbaring tengkurap. Tubuhnya penuh lumpur dan embun pagi. Kapak mereka tergeletak di samping. Kam, Sarkam bangun. Hasan mengguncang tubuh rekannya. Sarkam terbatuk, bangkit dengan wajah kusut dan mata merah. Ia memegang kepalanya kesakitan. San, apa yang terjadi? Aduh, di mana mereka? Kata Sarkam, suaranya serak dan sangat lemah. Mereka berdua melihat sekeliling. Hutan kembali tenang, disinari cahaya fajar. Suara yang tersisa hanyalah kicauan burung dan derit monyet. Tidak ada lagi cahaya merah. Tidak ada lagi bisikan yang memegahkan telinga. Hasan menghela napas panjang, bercampur takut dan lega. Aduh, kita pingsan, Kam. Mereka mengelilingi kita. Aku ingat cahayanya dan suara-suara itu, kata Hasan. Sarkam menggali ingatan, matanya dipenuhi trauma. Aku juga. Aku merasa seperti tubuhku diinjak-injak. Aduh, aku tidak tahu berapa lama kita tertidur. Tapi, lihat, kata Sarkam. Sarkam menunjuk ke batang pohon ulin yang semalam mereka kerjakan. Garis pahatan yang mereka buat masih ada. Namun di sampingnya tertanam beberapa helai daun kering yang terikat dengan akar-akar kecil, membentuk sebuah simpul sederhana, seperti sebuah tanda peringatan. Mereka membiarkan kita pergi, kata Hasan. Ya, mereka membiarkan kita hidup, San. Tapi mereka memberi kita tanda. Mereka menunjukkan bahwa mereka ada di sini, dan kita hanyalah tamu yang tidak diinginkan. Mereka tidak mengganggu pekerjaan kita kali ini, kata Sarkam. Mereka tahu entitas penjaga rimba itu telah menunjukkan kekuatannya secara brutal. Tetapi, entah karena batas wilayah, atau karena mereka tidak melakukan kesalahan fatal selain hanya mencari kayu, mereka diizinkan melalui malam itu tanpa gangguan lebih lanjut. Mereka selamat, namun trauma dan ketakutan itu telah mencengkram erat.
Mereka pun segera bekerja dengan kecepatan dan efisiensi yang luar biasa, didorong oleh keinginan kuat untuk segera keluar dari hutan terkutuk itu. Mereka tidak bicara lagi, hanya bunyi gergaji mesin yang memecah kesunyian, mengakhiri teror malam. Misi pembuatan perahu klotok berhasil, tetapi keduanya tahu babak legenda hantu Solo dalam hidup mereka kemungkinan baru saja dimulai. Mereka telah melihat wajah asli dari malam Kalimantan. Demikian kisah ini, sahabat Kahor. Apakah kalian terhibur? Komen di bawah. Kalau kalian punya cerita yang bisa Bang Fawa sampaikan, silakan hubungi Bang Fawa di dalam kolom komentar. Nanti akan Bang Fawa lanjutkan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Wassalam.